Baik, tadi customer in concept, sekarang saya akan bicara mengenai uh, uh, key quality karakteristik dan key performance indicator. Jadi misalnya tadi saya bicara mengenai kopi, saya pembeli kopi, ya mungkin orang Jawa itu udah tahu lah ya, tapi juga bisa kopi itu ya panasnya kira-kira nggak sampai 100 derajat Celcius, dan mungkin kalau orang Jawa sukanya kan manis, berarti artinya di dalam kopi itu rasa gulanya harus lebih dibandingkan dengan mungkin kopi di Padang atau kopi di Jepang bahkan ya. Jadi itulah kalau beli kopi gitu ya. Jadi key quality karakteristiknya adalah kopi itu dicangkir, airnya panas kira-kira bangsa 80 atau 78 derajat Celcius. Kemudian gulanya itu agak manis sehingga dirasakan itu manis gitu, langsung masuk ke nempelnya masuk. Jadi itu adalah key quality karakteristik. Tetapi kadang-kadang key quality karakteristik ini nggak tersampaikan kepada si pembuat barangnya gitu. Ya, kopi asal hitam, asal dicangkir, asal ada uapnya keluar, ya belum tentu itu sesuai harapannya customer. Jadi kemudian dari harapan customer tadi, nanti kita ngomong itu dituangkan dalam bentuk key quality karakteristik. Jadi misalnya tadi panas gitu ya, seperti apa kalau keluar asapnya gitu ya. Kemudian diterjemahkan mungkin panasnya nanti adalah sampai di tangan pelanggan. Kalau masih harus berjalan jauh, harus gimana nih, darah dingin atau gimana, karena itu dingin sekali, itu sampai di tangan pelanggan itu misalnya kira-kira suhunya 78 derajat Celcius misalnya. Terus kekendalan kopinya itu kira-kira hitam yang berasa kopi gitu, bukan hanya berasa air putih. Kira-kira jadi kalau satu cangkir itu adalah dengan 2 sendok teh kecil isi kopi gitu. Itu bahasanya. Kemudian manis ya, itu dengan secangkir itu harus berapa sendok teh gitu gulanya, mungkin 2 gitu. Gula bikinan Bugis dengan gula bikinan Jawa mungkin beda lah, sehingga itu harus di trial dulu, harus tahu dulu, oh iya panasnya sekian ini pas, oh iya manisnya sekian pas, kendalnya kopi pas. Nah itulah kemudian jadi bahasa, itulah key quality karakteristik. Nah setelah itu terjadi, makanya di dalam pembuat kopi tadi, perusahaan membuat kopi tadi udah tahu kopi itu harus begini. Nah itu dituangkanlah dalam bentuk key quality karakteristik. Kemudian karena ada 3 bagian, misalnya satu bagian, misalnya kita bagi 3, satu bagian yang memasak air, nanti suhunya 78, sehingga nanti pada saat dituang dengan waktu yang ada mungkin sampai itu turun berapa gitu ya. Jadi mereka memasak hingga sampai suhunya 90 misalnya itu dituangkan dalam bentuk ya. Kemudian itu key quality karakteristik, sehingga dari key quality karakteristik yang mintanya panas seperti itu, muncul ke bawahnya adalah key performance indicators. Sehingga saya pelaksana pemanas air, saya punya indicators, quality indicators itu adalah suhunya harus sampai 90 derajat yang dari saya, sehingga pada saat itu sudah 90 derajat, berarti saya sudah melakukan tugas saya. Nanti setelah air jadi, air diambil, diambil kopinya, si penuang kopi gelas juga mungkin katakanlah ini 2 sendok teh gitu misalnya. Itu juga inilah key quality, key performance indicator, karena pengen rasa kopi. Key quality karakteristik adalah rasa kopi. Jadi rasa kopi ya kopinya harus berapa dibandingkan nanti airnya. Terus key quality karakteristiknya adalah manis ya. Manis itu juga dituangkan dalam bentuk 2 sendok teh di dalam satu cangkir yang sekian, sehingga 2 sendok teh, 2 sendok kopi, panas air 90 derajat. Dia itulah key performance indicator masing-masing pembuat bagian tadi. Supaya pada saat itu dilakukan semua menjadi sebuah kopi dengan metodologi yang menyampur harus seperti apa, itu menjadi kopi yang akhirnya 78 derajat Celcius, rasa kopinya terasa, manisnya berasa. Itu hasil akhirnya. Nah, jadi hasil akhir itu adalah key quality karakteristik, tapi dimajukan ke depan, ya kan? Itu menjadi key performance indicator.
Sehingga saya tugasnya jelas, saya nggak tahu nanti kopinya gimana, sudah diteliti jadinya bagus. Tetapi tugasku hanya memanaskan sampai 90 derajat Celcius. That's it. Jadi begitu. Jadi setiap perusahaan kalau bisa menyusun ini dengan baik, sehingga akhirnya nanti ke customer-nya jadi terukur dengan baik, walaupun mereka juga pakai rasa ya, tapi itu adalah sebuah indikator sehingga kita akan menjadi perusahaan yang excellent. Itulah key quality characteristic diturunkan ke belakangnya menjadi key performance indicator. Jadi masing-masing orang akan bekerja sesuai key performance saya apa. Jadi walaupun saya bekerja di sebuah bagian dari bagian besar pembuat kopi, tapi saya sudah punya tujuan tertentu dan itu harus saya penuhin. Ya, jadi begitulah hubungan key quality characteristic dan key performance indicator dan leaders. Ya inilah yang orang-orang ahli ini harus bisa membahasakan ini. Nanti ada namanya house of quality. Bahasa kayak tadi manis, ya seberapa manis kan beda-beda. Panas, seberapa panas ya beda-beda. Kental kopinya, seberapa itu udah diterjemahkanlah di dalam bentuk yang terukur yang supaya mudah dilakukan oleh si masing-masing pelaku. Itulah manajemennya. Jadi ya begitulah. Lah inilah peran pemimpin. Peran pemimpin di sini bisa mendeteksi itu, menyediakan itu sehingga para pekerjanya bekerja dengan biasa-biasa saja, ya kan? Tapi dia punya tugas yang khusus, ya ada task yang khusus sehingga terjadi bagus begitu. Itulah penyampuran katanya rujak yang enak itu justru ada yang kecut, ada yang panas, dicampur jadi satu, tapi dicampur dengan paduan harmonisasi yang luar biasa, orkestra yang baik, menjadikan sebuah rujak yang enak. Begitu teman-teman ya. Jadi key quality characteristic dan key performance indicator sudah diketahui. Customer in dan customer out sudah diketahui. Jadi kita nanti akan terus bahas term-term yang akan saya gunakan di belakang seperti yang kontain in. Ya, oke, terima kasih. Semangat.